Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai saja ya, karena ada beberapa hal mungkin yang harus kita bicarakan ya, tegas ya. Uh, Nanti akhir saya akan, tapi yang pertama mungkin saya akan menjelaskan dulu terkait dengan kalau ya tematik secara umum ya. Uh, uh, saya dengar ya. Ya, bentar, Oke, baik. Jadi uh, bentar. Oke, pin ya. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Ya, mudah-mudahan terus semangat untuk kuliah. Ya, jadi pada perkuliahan profesi hari ini, saya akan menyampaikan uh, matematik, ya, khususnya untuk bidang teori graf, ya, terhadap sains data sesuai dengan bidang yang saya geluti. Share screen ya, dan ini merekam materi ini ya, biar bisa di-share dengan teman-teman lainnya gitu. Bidang teori grafnya, bukan matematika. Recording Coba in kita progress. fokuskan pada teori graf ya. Oke, jadi saya awali dengan pendahuluan, kemudian sedikit mengulas lagi aplikasi sains data, bagaimana perkembangan sains data, kemudian juga peran matematik secara umum seperti yang minggu lalu akan saya singgung lagi, dan yang terakhir spesifik untuk teori graf. Ya, dan kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa sains data ini kombinasi dalam bidang statistik dan komputasi, ya, dalam konteks ilmu komputer gitu ya, agar dapat menginterpretasikan data untuk tujuan pengambilan keputusan. Jadi keputusan banyak ya, bisa keputusan yang sifatnya ya tidak gitu ya, bisa keputusan yang sifatnya juga bagaimana kita menetapkan sebuah uh, nominal gitu ya, misalnya jumlah produksi ya, atau bahkan keputusan yang menyangkut terkait dengan kebijakan kan gitu, tidak hanya sekedar angka-angka saja gitu. Oke, kemarin juga sudah saya singgung, saya skip aja ya, karena Anda juga bisa lihat videonya gitu, mulai dari bagaimana mendeteksi penipuan dan risiko gitu ya, sampai ke augmented reality. Ya, minggu lalu juga sudah saya sampaikan, perkembangannya juga sudah gitu ya, mulai data as a service sampai ke komersialisasi artificial intelligence dan machine learning ya. Jadi bagaimana AI itu sebenarnya sudah mulai diperdagangkan, sudah diperjualbelikan itu. Oke, yang matematik juga sudah saya sampaikan sedikit gitu ya, tetapi saya ulang bahwa dalam konteks sains data, matematik itu biasanya sering dipakai untuk identifikasi pola dan pengembangan algoritma gitu. Kemudian juga di statistik ada banyak hal yang kita pakai. Kalau ini sudah kemarin gitu ya, mulai regresi sampai ke teorema Bayes tuh. Kemudian di machine learning itu juga bagaimana komputer itu punya untuk belajar dan beroperasi tanpa diprogram dengan melihat
pola-pola sebelumnya atau data-data sebelumnya gitu ya untuk memprediksi misalnya juga data berikutnya gitu atau untuk menawarkan misalnya kepada pelanggan gitu ya tentang produk karena pelanggannya terdeteksi melihat produk-produk yang mereka suka misalnya atau yang mereka butuhkan misalnya seperti itu kan mereka belajar kan tanpa kita kasih tahu atau tanpa kita program. Kemudian nah ini saya singgung tadi bahwa minggu lalu saya sudah menjelaskan bagaimana aljabar linier, bagaimana kalkulus, bagaimana statistik secara ringkas kan karena itu bagian dari matematik. Nah ini kalau minggu ini gimana dengan teori graf itu ya karena ya mungkin ada beberapa yang sudah nempuh teori graf, ada yang sedang mungkin atau ada yang belum gitu. Nah di teori graf itu banyak sekali aplikasinya dalam sains data. Mulai dari analisis jaringan sosial gitu ya. Jadi bagaimana ketika di medsos kita menganalisis kedekatan para pengguna, misalnya seberapa banyak pengguna dari daerah tertentu, misalnya seberapa banyak pengguna penggemar barang tertentu, misalnya itu bisa kita lihat. Bisa juga untuk kebutuhan publikasi ya, analisis citasi misalnya untuk bibliometrik, untuk ilmu-ilmu keperpustakaan gitu, ngecek seberapa banyak sebuah paper disitasi oleh pengguna lain atau pembaca lain gitu. Seberapa banyak bidang ilmu itu pembacanya atau peminatnya atau perisetnya atau penelitinya gitu. Demikian juga dengan deteksi penipuan, kemudian juga bisa di web semantik ya dan juga data link ya sampai ke sistem rekomendasi. Ketika kita memberi rekomendasi terkait dengan sebuah produk biasanya misalnya kita membandingkan produk tertentu terus mulai dari harga sampai kualitas kemudian akhirnya pada pemilihan produk tersebut gitu. Ini untuk analisis jaringan gitu. Misalnya di analisis jaringan sosial bisa kita lihat gitu ya bagaimana kreditnya atau ramenya pengguna tersebut. Tapi kita bisa menganalisis koneksi antar individu dalam jejaring sosial tersebut. Apakah eh, dia berada dalam sebuah komunitas yang mempunyai hobi sama, misalnya mereka ternyata sama-sama pencinta cilok misalnya ya komunitas pencinta cilok bergerombol misalnya di daerah Tegal Boto misalnya ini kebetulan ini Amerika ya tapi bisa kita bayangkan lah misalnya yang paling padat ini yang biru muda ini ternyata pencinta cilok semua dan kumpulnya di kali Tegal Boto misalnya ini berarti mahasiswa UNED ini atau influencer ya dia mungkin kalau influencer dia tidak mengumpul gitu ya tetapi terpencar di daerah tertentu tetapi dia punya follower kan misalnya ketika lihat ini ada yang pentolannya besar gitu ya negaranya besar terus dia nyabang-nyabang gitu dia followernya misalnya dan bagaimana pola aliran informasinya bisa juga begitu gitu ya ketika misalnya lalu lintas informasi di situ sangat padat itu. Jadi yang dia lihat adalah bagaimana penyebar informasinya, trennya, opini dan media sosial itu. Jadi Anda bisa lihat kan ketika debat misalnya ya debat presiden itu kan lihat kan langsung dianalisis oleh biasanya emprit apa drone emprit ya lupa saya itulah gitu kan dianalisis bagaimana sentimen pengguna atau netizen lah gitu ya terhadap para calon ketika mereka selesai berdebat itu bisa dianalisis gitu dengan lihat komentarnya dengan lihat teks opini mereka gitu ya yang menjadi trending di situ gitu. Nah ini kalau ini kebetulan apa yang warna itu menunjuk region atau daerah gitu ya. Misalnya ada American Samoa, ada Samoa yang merupakan warga Amerika gitu ya. Samoa itu sebuah negara di Pacific Island gitu. Itu ditandai dengan warna orange. Ya bisa aja dia mengumpul di komunitas gitu ya. Kemudian ada misalnya di mainland United States itu yang warna dark green ya, yang warna hijau tua itu uh,
Amerika penduduk Amerika yang tinggal di Amerika di pulau utamanya gitu ya, dan seterusnya gitu. Kemudian yang berikutnya analisis situasi. Tapi yang penting maksud saya begini, kalau kita lihat sebelum saya lanjutkan, ini gambarannya itu kan berbentuk graf. Ada titik, ada garis ya atau sisi gitu ya, di mana mereka saling dikaitkan. Dan Anda juga bisa melihat itu, bisa menganalisis misalnya seberapa jauh jarak antara user yang satu dengan user yang lain. Ya, misalnya dari ujung ujung yang kiri ini ke ujung kanan ada beberapa lintasan yang harus dia lewati, itu bisa aja dianalisis begitu diameternya gitu. Artinya seberapa dekat sih sebenarnya penduduk di dunia ini gitu dalam konteks penggunaan medsos gitu. Bisa aja kan, saya yakin sekitar tidak akan lebih dari 4 lah gitu. Saya kenal A kenal B kenal C gitu ya. Sampai 4 4 langkah lah dia akan saling kenal itu. Ya. Oke, kemudian ini analisis situasi ya. Jadi kutipan, rujukan atau referensi dalam sebuah paper gitu ya. Paper yang dihasilkan dari penelitian gitu bisa mempengaruhi ya atau saling terkait itu antar karya ilmiahnya gitu. Jadi kalau kita lihat di gambar ini antar jurnal ini. Ada jurnal Chemosfer, ada jurnal misalnya Food Chemistry, ada Journal of the American Oil gitu ya, ada jurnal Oil Chemistry Society, ya kemudian ada jurnal Environment Science Technology dan seterusnya gitu ya. Di sini ada Bio Resource Technology gitu ya dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita lihat ini bagaimana mereka saling mensitasi, saling merujuk gitu. Sehingga tapi di dalam satu bidang ilmu sekali di sini gitu ya, tetapi dia juga bisa melihat di saling rujuk dengan bidang ilmu yang lainnya, tapi dalam konteks ini chemistry yang ada kimia sih yang banyak dibahas gitu ya. Sehingga makanya dia density-nya sangat tinggi, saling rujuknya atau garis-garisnya sangat padat kan itu karena memang saling terkait gitu. Ya, di antara di sini juga di kelas kuning sama hijau ini juga banyak terkait gitu ya. Di antara ungu sama biru ini juga saling terkait gitu. Ya dan seterusnya gitu. Kemudian kita bisa juga mengidentifikasi peneliti utamanya, ya peneliti kunci lah gitu ya, dan tren yang muncul di berbagai bidang tersebut. Mereka punya sesuatu yang sama, something in common gitu ya. Jadi bisa aja dia ya konteksnya ini yang sama itu kimia gitu kan. Pokoknya yang kimia itu di akhirnya jadi penghubung bio research teknologi dengan oil chemistry misalnya dengan environmental science gitu. Jadi chemosfernya itu yang menjadi hub gitu ya atau pusatnya lah gitu. Oke, kemudian ini deteksi penipuan ya. Jadi kita bisa memodelkan sebuah transaksi ya dengan jaringan keuangan juga dan perilaku pengguna untuk mendeteksi anomali dan pola yang mendemikiasi aktivitas penipuan. Ya, saya kira yakin mahasiswa sudah cerdas lah sekarang, terutama kalau ada orang-orang yang mau misalnya akhirnya kita minta kita untuk transfer gitu dengan modus tertentu gitu ya. Nah, di situ kita kan sudah bisa mendeteksi nomor HP-nya lah gitu ya. Eh, Terus bisa juga dengan kata-kata yang disampaikannya lah gitu ya. Sampai bagaimana frekuensi dia ngontak kita gitu. Ya kadang dia pakai akun orang lain juga kan gitu yang notabene teman kita gitu atau bahkan dosen kita. Saya sering kan nama saya dipakai untuk keperluan acara seminar atau apa saya yang nyuruh katanya padahal enggak gitu. Bahkan yang lebih memalukan minta pulsa ke mahasiswa lagi itu kan malu-maluin kan gitu ya. Nah kayak gitu bisa diidentifikasi aktivitasnya seperti apa gitu. Kemudian koneksi dan perilaku yang tidak
biasa dalam kumpulan data besar gitu. Biasanya kita ya mungkin ini jadi PR bagi mahasiswa ya untuk dipikirkan ya, bukan kita mau bahas politik tidak. Gitu. Akhir-akhir ini kan rame lah di TV, di medsos gitu. Tiba-tiba suara parpol tertentu naik gitu kan, padahal hitungannya sudah 65% gitu. Quick count juga sudah menunjukkan sekian persen. Kalaupun ada margin of error gitu yang bisa kita toleransi, itu maksimal 1%. Bahkan ada yang klaim 0,5% gitu. Artinya kalau tiba-tiba dalam waktu 2 hari atau 3 hari langsung melonjak, itu kan anomali gitu. Itu yang akhirnya biasanya orang-orang statistik, orang-orang data science itu melihat gejala apa ini anomali. Itu belum tentu salah lah ya, bisa aja memang benar gitu, karena memang data yang memang dia dapat meraih suara di situ baru masuk kan gitu, karena kan data kan belum masuk semua gitu. Tetapi kalau naiknya signifikan, orang tentu saja bertanya-tanya gitu kan, karena data sudah besar gitu. Kalaupun naik, pasti naiknya juga tidak signifikan lah gitu, merambatnya juga begitu. Itu contoh bagaimana kita mendeteksi sebuah fraud misalnya gitu. Gitu. Coba aja diamati ya, ambil dihitung. Terus ada istilahnya juga web semantik dan data link. Di sini bagaimana kita bisa membuat data tertaut gitu ya, dan representasi web semantik menggunakan struktur grafik yang seperti graf seperti ini untuk meningkatkan integrasi data dan interoperabilitasnya. Jadi saling terkait gitu ya. Bagaimana pencinta musik dengan apa yang aktif di sosmed itu juga saling berhubungan ya, karena musik kan juga sering di-share di medsos. Nah gitu kan, akhirnya mereka pasti menggunakan itu gitu. Ya jadi yang agak coklat itu misalnya terkait dengan musik, ya web itu ya. Terus yang agak muda itu terkait dengan social network. Kemudian kalau yang kuning itu dengan publikasi ilmiah misalnya kan. Terus misalnya yang agak yang hijau ya itu terkait dengan gitu ya, geografi misalnya kayak Geography Channel lah gitu. Kemudian atau geodata lah, spasial basis data lah misalnya. Atau kalau yang abu-abu misalnya dia saling cross domain ya, apa silang lah, saling silang gitu. Terus yang misalnya ungu terkait dengan IPA misalnya atau natural science ya, ilmu alam misalnya. Itu bisa dikaitkan gitu ya, saling bisa di-cluster lah gitu, dan ada metode-metode di situ untuk melihat, dan itu representasinya graf gitu. Karena kalau mereka tidak ada korelasi gitu atau tidak ada relasi, itu pasti mereka juga akan ada hubungan di situ gitu. Terus ada lagi sistem rekomendasi. Ini bagus ini, kadang kita juga sering kan, apalagi belum punya jodoh kan. Sistem rekomendasi jodoh bisa jadi ini gitu ya. Tapi ini lebih banyak ya yang biasa dicari oleh customer biasanya kan gitu. Nah ini yang dipakai biasanya filter gitu ya, pemfilteran kolaboratif berbasis grafik untuk membuat rekomendasi yang dipersonalkan atau personalisasikan itu dengan mempertimbangkan koneksi pengguna dan item ya, terus juga menggunakan akurasi rekomendasi dengan memanfaatkan preferensi pengguna serupa. Jadi biasanya gini maksud saya tadi bilang kadang kita begitu klik barang di shopping, online shopping gitu ya, online shop ya, di, misalnya Tokped, Shopee, Lazada, macam-macam lah semua gitu ya yang ada gitu. Eh, Kadang tiba-tiba di medsos kita sudah muncul kan yang kita klik itu gitu, dan seterusnya gitu. Dan dia juga kita klik smartphone misalnya, smartwatch misalnya kan, pasti dia muncul terus, dan dia juga pinter juga kadang memberi rekomendasi gitu ya, uh, your friend atau kan bisa kan, with your friend is also access this one gitu kan, maksudnya temanmu juga jadi tadi gitu kan, akhirnya kan kayak dia nge-endorse gitu ya, ya beli ini aja gitu, temanmu juga banyak yang pakai ini gitu. Nah tapi ada juga yang akhirnya ini makanya di sisi kiri itu bagaimana dia saling
terkait di medsos, misalnya dia ada graf hubungan antar pengguna gitu. Terus ada juga yang domain knowledge graph gitu ya, di mana mereka barang-barang yang dikaitkan dari sisi speknya, dari sisi warna, dari sisi OS-nya misalnya ya, dari sisi banyak apa ya, banyak pengguna yang suka dari ulasannya, misalnya ada yang bintang 5, ada yang bintang 4, dari like apa ya, customer-nya lah gitu, ada rating di situ, ada juga ulasan, ada juga review kan begitu, dan berapa banyak klik itu di compare gitu. Itu membantu kita untuk apa, menentukan pilihan gitu. Ya, tetapi kalau jodoh kalau banyak yang like nggak bagus juga, nanti terganggu terus Anda. Lebih baik yang tidak banyak yang like tapi betul-betul selera kita gitu. Itu complicated kalau itu, tidak bisa kayaknya sistem rekomendasi itu dipakai gitu. Tapi kalau untuk yang lain gitu, karena ada kalau yang tadi saya bilang itu yang jodoh itu karena ada veto biasanya gitu kan, itu veto atas nama cinta lah gitu kan, ada veto juga ternyata orang tua tidak setuju lah gitu, lebih banyak ininya lah gitu ya, apa istilah constraint-nya gitu. Kalau yang barang-barang seperti ini kan murni melihat dari bagaimana apa uh, pengguna ya, bagaimana perilaku pasar di situ gitu kan, bagaimana kualitas barang itu dan seterusnya gitu. Lebih mudah lah di-handle kalau kita menggunakan sebuah sistem gitu. Ya, jadi seperti itu. Saya yakin Anda juga terbiasa dengan itu. Biasanya ketika Anda ya di toko-toko online itu pasti ada fasilitas eh, benchmark kan, membandingkan beberapa produk. Milih ini, milih ini, milih ini. Dan dia akhirnya muncul kan, mulai dari daya tahan baterai, harga, memori, displaynya, macam-macam lah teknologinya gitu. Sehingga nanti tinggal penekanannya Anda pada mana. Kalau Anda pada harga, tentu harga yang jadi apa prioritas ya, yang jadi pertimbangan utama agar bisa dipilih gitu. Oke, saya pikir itu untuk apa untuk materinya. Saya akan diskusikan juga terkait dengan penugasannya, ya penugasannya. Jadi sebelum nanti ada pertanyaan dan diskusi ya, saya ini dulu aja menampilkan apa penugasannya agar tidak lupa. Wah, oke, jadi kan kelompok sudah terbagi ya. Ketua kelasnya siapa? Sudah, Prof. Kemarin Udah satu ya. kelompok 4 orang. Bentar. Di saya kok nggak keluar apa ya suaranya ya. Ini sudah nampak ya tugas mata Sudah, Bro. kuliah ya. Iya, Bro. Oke. Jadi nanti tugas Anda dalam ini lupa saya. Kelompoknya dibagi berapa? Satu kelompok 4 orang, Prof. Oke, 4 orang ya. Nah, jadi nanti ya silahkan. Saya sudah setting di MMP, insya Allah kalau lupa nanti diingatkan ya ketua kelas ya. Jadi nanti kelompoknya terdiri dari 4 orang, 4 mahasiswa. Tagihannya nanti laporan hasil kerja PDF ya. Ada poster juga, bebas lah ukurannya karena tetap PDF kan. Yang penting enak dibaca dan tidak banyak tulisan, banyak gambar tapi ada keterangan-keterangan yang meyakinkan gitu kan. Terus ada video kegiatan. Biasa ini saya ingin tahu aktivitas Anda gitu ya. Jangan sampai yang aktif nilainya jelek, yang tidak aktif nilainya bagus. Dalam konteks keaktifan ya. Terus batas akhirnya minggu depan. Eh, itu kapan ya? Itu 13 April ya, lama aja ya. Monggo kalau misalnya terlalu lama juga, ini masih bulan depan, ya nggak apa-apa sih. Eh,
nanti setelah ini lebaran ini. 13 aja ya, sekarang tanggal 6 ya? Iya, Salah Bro. saya, ini kelamaan nanti Anda diberi tugas yang lain sama dosen lain, nanti lupa ini. Ini gampang soalnya. Minggu depan aja. Ya minggu depan tapi jam 12 sehingga minggu depan kita paginya masih bisa diskusi, siangnya mungkin finalisasi tugas itu malamnya disubmit. Terus pengumpulannya di MMP ya. Gitu. Kalau ada masalah baru mungkin di tempat lain. Oke, nah ini saya ingin terserah Anda bagaimana caranya. Saya tahu Anda belum menempuh statistik, tetapi saya ingin bagaimana Anda menggunakan data science yang Anda miliki, ya dengan cara Anda lah gitu ya. Kan bisa aja kan, ini kan common knowledge ya, pengetahuan umum. Ya, jadi gimana, nggak usah jauh-jauh di sekitar Anda semua, yaitu program studi di ilmu komputer. Kan ada 3 prodi itu, ada sistem informasi, teknologi informasi, dan informatika. Ya, kemudian Anda coba lihat korelasinya. Korelasi antara, jadi ada variabel X, ada variabel Y ya. Variabel X-nya ya itu eh, prodi, ya prodi yang juga dibagi 3, sistem informasi, TI, IF, itu kan. Jadi kemudian ada variabel Y yang juga akhirnya dibagi 4 saja, nggak usah banyak-banyak. Di situ ada asal mahasiswa, makanan favorit mahasiswa, hobi mahasiswa, jenis kelamin misalnya. Kita ingin tahu misalnya kalau dia sistem informasi, lebih banyak mahasiswa itu berasal dari mana sih? Apakah dari Jember yang mendominasi, apakah dari Majuwangi yang mendominasi, atau flat ya sama imbang misalnya semua di kawasan Jawa Timur bagian timur ini flat rata-rata memang ambil sistem informasi ya. Atau misalnya kalau dia suka cilok, dia informatika misalnya. Bisa aja kan gitu. Kalau hobinya mancing, ternyata dia suka TI misalnya karena dia mancingnya pakai IoT misalnya gitu. Ya caranya langsung dibuat robot gitu ya, terus ikannya langsung ketangkap semua misalnya gitu. Terus jenis kelamin, ya saya tahu di Fasilkom itu laki-lakinya lebih banyak, tetapi saya tidak tahu belum lihat sih, belum lihat aja. Saya punya datanya tapi belum lihat seberapa sih kalau di prodi, apakah setiap prodi itu juga menunjukkan apakah ada prodi tertentu yang justru didominasi uh, ini perempuan misalnya. Data saya tidak terserah Anda, tapi bisa dengan hanya menggunakan observasi ya, survei gitu langsung ada temanmu ditanya kamu dari mana, hobimu apa, dengan kuesioner ya. Tapi bisa juga minta data misalnya ke Mbak Ayu, Mbak bisa nggak Mbak saya minta mahasiswa asal mahasiswa misalnya, bisa terserah Anda caranya. Makanya saya ini tidak formal ya, tidak formal dalam konteks seperti penelitian minta izin mencari data ke TI, enggak ya. Jadi silahkan, kan banyak cara untuk mengumpulkan data. Ya, untuk mengumpulkan data banyak cara kan. Ada yang langsung istilahnya exit poll kan gitu. Begitu ada orang keluar dari kelas, Anda tanya atau Anda minta masuk ke kelas, misalnya di kelas ini saja, di kelas profesional isu langsung di data semua mahasiswa itu gitu ya. Diberi di papannya itu diberi QR code yang isinya sebenarnya itu kuesioner. Anda hanya diminta untuk mengisi 4 field ini, 5 lah sama prodinya. Beres kan? Itu. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting saya ingin melatih Anda agar terbiasa mencari data dengan pengetahuan yang mungkin Anda tidak belajar secara intens dulu gitu. Tapi nanti setelah semester akhir baru Anda ketika skripsinya harus serius gitu, intens lah gitu ya. Nah, jadi nanti jelaskan metodenya, pemilihan sampelnya gimana. Misalnya proporsi, misalnya ya sudah Pak saya pilih semuanya, ini populasi sudah gitu kan. Yang dari Banyuwangi semua saya ambil dari Banyuwangi, misalnya semua angkatan misalnya.
atau dipilih beberapa angkatan. Misalnya lah, sampel kan itu. Terus bagaimana pengumpulan datanya? Apakah kuesioner, apakah wawancara, atau langsung pakai dokumentasi, misalnya dengan mengambil di sister atau apalah gitu ya. Terus bagaimana itu diolah? Anda ada statistik di situ, itu gimana, apakah ada hubungan, apakah ada korelasi antara tadi yang saya sebut prinsipal lah gitu. Terus bagaimana data itu disajikan, ya entah dengan diagram pie, dengan diagram batang, ya atau dengan grafik, atau dengan bentuk kayak tadi klaster-klaster gitu ya. Yang Banyuwangi misalnya ngumpul di HEP semua, yang Lumajang misalnya ngumpul di SI semua, yang Jember berkuasa semua prodi Jember semua misalnya, kayak gitu ya. Monggo lah, pasti Anda lebih kreatif dan tidak harus selalu menggunakan metode-metode yang atau apa data penyajian ya, penyajian yang normatif itu tidak harus gitu ya. Anda kan punya cara, apalagi Gen Z lah gitu ya, pasti lebih pinter gitu ya. Oke, itu kalau terkait dengan tugas. Nanti saya unggah. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Sudah jelas, tah? Silakan kalau ada yang mau nanya. Jelas ya? Saya unggah aja nanti ya. Kalau gitu kita akhiri saja. Ya, terima kasih. Eh, Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Langsung MS ya. Iya, Prof.